Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu memiliki mata yang sangat mirip dengan putraku yang sudah tiada? Dan kenapa? Kenapa kamu memanggil makam anakku dengan sebutan kakak? Fajri, maafkan ibu, nak. Ibu terlalu buta dengan amarah sampai tidak sadar kalau pemuda miskin yang selama ini ibu rendahkan. Adalah anak kandung ibu sendiri yang diculik 15 tahun lalu. Selama ini aku memelihara ular di rumah ini. Kamu pikir dengan memalsukan identitas pewaris harta saya, kamu bisa hidup tenang? Hari ini hasil DNA ini akan menghancurkan seluruh sandiwara busukmu. Tega-teganya kamu, Dewi. Saya usir kamu baik-baik 15 tahun lalu. Tapi kamu malah mencuri darah daging saya dan membiarkannya hidup melarat sebagai orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang ibu kaya raya yang setiap hari datang ke makam anaknya, menundukkan kepala, dan hidup dalam penyesalan yang tak pernah selesai. Bayangkan di tempat paling sunyi itu, tiba-tiba hadir seorang pemuda miskin dengan wajah yang benar-benar sama. Lalu tanpa ragu menyebut makam itu dengan satu kata yang membuat dunia seakan berhenti. Kakak. Sejak detik itu, rahasia kelam 15 tahun lalu perlahan bangkit dari kuburnya dan tak bisa lagi disembunyikan. Sahabat semua, sebelum kita masuk ke cerita yang penuh air mata ini, mari kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi dan saling mendoakan. Tuliskan dari daerah atau kota mana sahabat menonton. Semoga kita yang hadir di sini dipertemukan bukan hanya oleh cerita, tapi juga oleh kebaikan dan doa yang saling menguatkan. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena satu klik kecil dari kalian sangat berarti untuk channel ini, agar terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah. Untuk sahabat yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan rezeki yang lancar, urusan yang dimudahkan, hati yang ditenangkan, tubuh yang disehatkan, serta semua hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu menggantung rendah di atas pemakaman keluarga Hartini. Awan kelabu bergerak pelan, seolah ikut memikul beban duka yang sudah terlalu lama menetap di tempat itu. Angin berhembus dingin, menyapu dedaunan kering yang berserakan di antara nisan-nisan marmer putih. Di sudut paling tenang, berdiri seorang perempuan paruh baya dengan balutan pakaian hitam sederhana, kontras dengan kemewahan yang biasanya melekat pada dirinya. Ibu Siti Hartini berdiri tanpa payung, membiarkan gerimis tipis membasahi rambut dan bahunya. Tatapannya tertuju pada sebuah makam yang paling sering ia kunjungi, lebih sering daripada ruang kerja di kantornya sendiri, lebih sering daripada rumah megah yang kini terasa kosong. Di batu nisan itu terukir nama yang selalu membuat dadanya sesak setiap kali dibaca. Rizky Pratama. Tangannya yang gemetar meraih bunga melati dari keranjang kecil di sampingnya. Satu persatu ia taburkan perlahan, seolah setiap kelopak adalah permintaan maaf yang tak pernah sempat ia ucapkan semasa anak itu masih hidup. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa-doa yang sudah dihafalnya di luar kepala. Namun kali ini suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh isak yang tertahan. Tidak ada hari yang benar-benar berlalu bagi Hartini sejak kematian putranya. Waktu memang terus berjalan, kalender terus berganti, rapat-rapat bisnis tetap berlangsung, namun di dalam hatinya, segalanya berhenti pada hari ketika kabar buruk itu datang. Hari ketika dunia runtuh tanpa aba-aba, meninggalkan kehampaan yang tidak mampu diisi oleh kekayaan sebesar apapun. 2 tahun telah berlalu, namun makam ini tak pernah sepi dari langkahnya. Setiap pekan, bahkan di hari-hari sibuk sekalipun, Hartini selalu menyempatkan diri datang. Para penjaga pemakaman sudah hafal kebiasaan itu. Mereka tak lagi heran melihat mobil mewah berhenti lama di sini, lalu seorang perempuan keluar sendirian, tanpa pengawal, tanpa sopir menunggu di dekatnya. Bagi Hartini, tempat ini adalah satu-satunya ruang di mana ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Di hadapan dunia, ia dikenal sebagai pengusaha sukses, miliarder yang disegani, perempuan kuat yang bangkit dari nol. Namun di depan makam ini,
semua topeng itu runtuh. Ia hanyalah seorang ibu yang gagal menjaga anaknya, ibu yang terlalu sibuk mengejar ambisi, hingga lupa memeluk putranya sendiri. Kenangan tentang Rizky selalu datang tanpa diundang. Wajahnya yang tenang, senyumnya yang jarang namun hangat, suaranya yang selalu terdengar dewasa melebihi usianya. Rizky bukan anak yang banyak menuntut. Ia tumbuh dalam bayang-bayang kesibukan ibunya, belajar menahan diri sejak kecil. Hartini sering menghibur diri dengan keyakinan bahwa anaknya mengerti. Namun kini, keyakinan itu berubah menjadi penyesalan yang terus menghantui. Hujan mulai turun sedikit lebih deras. Hartini tetap berdiri di sana, enggan beranjak. Sepatunya basah, ujung gaunnya kotor oleh tanah lembab, namun ia tidak peduli. Di saat-saat seperti ini, ia justru merasa pantas merasakan ketidaknyamanan. Seolah rasa dingin dan basah itu adalah hukuman kecil atas dosa-dosa yang tak bisa ditebus. Di sekeliling pemakaman, beberapa orang tampak lalu lalang. Ada keluarga lain yang datang menziarahi kerabat mereka, ada pula pekerja pemakaman yang membersihkan arena nisan. Namun di sudut Hartini berdiri, suasana selalu terasa lebih sunyi, lebih berat. Seakan ada duka yang menetap dan menolak pergi. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dada yang bergetar. Tangannya kembali terangkat, menyentuh batu nisan dingin itu dengan lembut. Ujung jarinya berhenti tepat di ukiran nama Rizky, mengusapnya perlahan, seperti mengusap kepala seorang anak kecil. Air matanya jatuh lagi, membasahi permukaan marmer yang sudah basah oleh hujan. Dalam hatinya, Hartini berbicara pada anaknya, tentang hari-hari yang ia lewati sendirian, tentang rumah yang kini terlalu besar dan terlalu sepi, tentang malam-malam panjang tanpa suara langkah Rizky di lorong rumah. Semua keluh kesah itu ia tumpahkan tanpa suara, karena ia tahu tak ada lagi yang bisa menjawab. Beberapa langkah dari tempat Hartini berdiri, seorang penjaga pemakaman memperhatikannya dari jauh. Ia mengenal perempuan itu, tahu betul siapa dirinya, namun tetap menjaga jarak. Ada aura kesedihan yang membuat siapapun enggan mendekat. Seolah mendekati Hartini, berarti ikut terseret ke dalam pusaran duka yang dalam. Waktu berlalu perlahan. Hujan mulai mereda, berganti dengan kabut tipis yang turun pelan. Hartini masih di sana. Ia tak pernah terburu-buru pergi. Setiap kunjungan selalu ia habiskan selama mungkin. Seakan takut, jika meninggalkan makam ini berarti meninggalkan Rizky untuk kedua kalinya. Di kepalanya, kenangan terakhir bersama putranya kembali berputar. Pertengkaran kecil yang tak pernah diselesaikan. Nada suara yang meninggi karena urusan sepele. Pintu kamar yang tertutup dengan emosi. Semua itu kini terasa seperti luka terbuka yang tak pernah sembuh. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana jika hari itu ia memilih untuk lebih sabar, lebih mendengar, lebih hadir? Hartini mengusap wajahnya, mencoba menghentikan tangis yang kembali pecah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ada rasa lelah yang luar biasa. Bukan pada tubuhnya, melainkan pada jiwanya. Kehilangan ini bukan hanya merenggut anaknya, tetapi juga sebagian besar dirinya. Di tengah keheningan itu, tanpa ia sadari, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Bukan langkah tergesa, bukan pula langkah yang sengaja dibuat keras. Langkah itu ringan, ragu, seolah pemiliknya tak ingin mengganggu kesedihan yang sedang berlangsung. Namun suara itu cukup untuk membuat Hartini menoleh sedikit. Dari sudut matanya, ia melihat sosok seorang pemuda berdiri beberapa meter dari makam Rizky. Penampilannya sederhana. Pakaian lusuh, sepatu yang sudah lama kehilangan kilap, rambut yang sedikit basah oleh sisa hujan. Pemuda itu berdiri kaku, menatap nisan yang sama dengan tatapan kosong, namun dalam. Hartini sempat berpikir bahwa pemuda itu mungkin hanya pengunjung lain yang kebetulan lewat.
Namun ada sesuatu yang membuat hatinya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Sebuah perasaan aneh yang datang tanpa alasan jelas. Ia kembali menatap ke arah pemuda itu, kali ini lebih lama. Pemuda itu tidak menyadari keberadaan Hartini. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke makam, lalu berhenti. Bahunya sedikit bergetar. Napasnya tampak berat. Ada kesedihan yang terpancar jelas dari sikap tubuhnya. Kesedihan yang terlalu dalam untuk seorang asing di makam orang lain. Hartini merasakan tenggorokannya mengering. Pandangannya tertahan pada wajah pemuda itu, meski jarak dan kabut tipis membuatnya belum bisa melihat dengan jelas. Namun semakin lama ia perhatikan, semakin kuat perasaan ganjil itu mencengkram dadanya. Seakan ada sesuatu yang sangat familiar, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Ia menggelengkan kepala pelan, mencoba menepis pikiran yang mulai melayang ke arah yang tidak masuk akal. Mungkin ini hanya perasaan seorang ibu yang terlalu lama hidup dalam bayang kehilangan. Mungkin wajah pemuda itu hanya mengingatkannya pada seseorang yang ia rindukan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meski jantungnya terus berdebar. Hujan benar-benar berhenti. Suasana pemakaman menjadi semakin sunyi. Hanya ada suara angin dan sesekali burung yang bertengger di pepohonan tinggi. Dalam keheningan itu, Hartini dan pemuda asing itu berdiri di dua titik yang berbeda, terhubung oleh satu makam yang sama. Hartini belum tahu bahwa sore itu akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh keyakinan yang selama ini ia pegang. Ia belum tahu bahwa langkah kecil seorang pemuda miskin ke pemakaman ini akan membuka pintu menuju rahasia kelam yang terkubur selama 15 tahun. Yang ia rasakan saat itu hanyalah getaran aneh di dadanya, seolah takdir sedang perlahan menggeser arah hidupnya. Ia menatap lagi nama Rizky di batu nisan, lalu tanpa sadar melirik kembali ke arah pemuda itu. Wajahnya kini sedikit lebih jelas. Hati Hartini mendadak terasa semakin berat, seolah udara di sekitarnya menipis. Tangannya mencengkram tas kecil yang ia bawa, berusaha menahan dirinya tetap berdiri tegak. Sore itu makam yang selama ini menjadi tempatnya berduka dalam kesunyian, untuk pertama kalinya terasa berbeda. Tidak lagi hanya menyimpan kenangan tentang kehilangan, tetapi juga membawa isyarat tentang sesuatu yang belum ia pahami. Sebuah awal yang sunyi, dingin, dan perlahan menyiapkan luka baru yang jauh lebih dalam. Hartini masih berdiri di tempat yang sama ketika pemuda itu akhirnya melangkah lebih dekat ke makam Rizky. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada sapaan, hanya jarak yang perlahan menyempit di antara mereka. Namun justru dalam diam itulah, sesuatu yang jauh lebih keras dari suara apapun mulai bergemuruh di dalam dada Hartini. Kabut tipis yang tadi menyelimuti area pemakaman perlahan terangkat. Wajah pemuda itu kini terlihat lebih jelas. Dan pada saat itulah, napas Hartini seakan terhenti. Ada garis rahang yang sama, bentuk hidung yang begitu familiar, cara alis itu sedikit menurun di bagian ujung, persis seperti Rizky ketika sedang menahan emosi. Bahkan sorot matanya, meski dipenuhi kesedihan yang berbeda, memantulkan bayangan masa lalu yang terlalu dekat untuk diabaikan. Hartini merasa kakinya melemah. Ia segera berpegangan pada pinggir batu nisan agar tidak jatuh. Jantungnya berdetak tidak beraturan, seperti ingin keluar dari dadanya. Selama 2 tahun terakhir, ia sering melihat wajah Rizky dalam mimpi. Kadang jelas, kadang samar. Namun yang berdiri di hadapannya kini bukan bayangan tidur, bukan ilusi kesedihan. Pemuda itu nyata, terlalu nyata. Ia mencoba memalingkan wajah, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan yang menyakitkan. Dunia ini luas, wajah manusia bisa mirip satu sama lain. Ia tahu itu. Namun semakin ia mencoba mengalihkan pandangan, semakin kuat dorongan untuk kembali menatap pemuda itu. Seolah ada magnet yang menarik matanya, memaksanya menghadapi kenyataan yang belum ia pahami. Pemuda itu berdiri tepat di depan makam Rizky sekarang. Ia menunduk lama, tangannya menggenggam sesuatu dari saku celananya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan seikat bunga liar yang tampak dipetik seadanya. Bunganya tidak indah, warnanya pucat, batangnya sedikit layu.
Namun cara pemuda itu meletakkannya di atas makam dilakukan dengan penuh kehati-hatian, seakan bunga itu memiliki makna yang jauh lebih besar dari penampilannya. Hartini memperhatikan setiap gerakannya. Cara pemuda itu berlutut, cara bahunya sedikit membungkuk, cara ia menarik napas panjang sebelum akhirnya menghembuskannya perlahan. Semua itu terlalu mengingatkan. Terlalu banyak kesamaan yang membuat kepala Hartini berdenyut. Ia teringat saat Rizky masih kecil. Saat anak itu duduk di lantai ruang tamu, merangkai mainannya dengan penuh keseriusan. Cara Rizky menunduk, cara ia mengerutkan kening ketika berpikir. Gestur kecil yang dulu tak pernah Hartini perhatikan dengan sungguh-sungguh, kini datang kembali menghantam perasaannya tanpa ampun. Hartini meraha tenggorokannya tercekat. Ada keinginan besar untuk bertanya, untuk menegur, untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat hanyalah kebetulan kejam. Namun kakinya terasa terpaku, lidahnya keluh. Ia hanya mampu berdiri dan menatap, terjebak dalam pusaran perasaan yang saling bertabrakan. Pemuda itu akhirnya berdiri. Ia membersihkan lutut celananya dari tanah, lalu kembali menatap nisan Rizky. Bibirnya bergerak pelan, seolah melafalkan sesuatu. Hartini tidak bisa mendengar apa yang diucapkan, tetapi dari ekspresi wajahnya, ia tahu itu bukan kata-kata kosong. Ada emosi yang ditahan, ada luka yang belum sembuh. Tanpa sadar, Hartini melangkah satu langkah ke depan. Sepatu dasahnya menimbulkan suara kecil di tanah yang lembab. Pemuda itu menoleh spontan, terkejut melihat kehadiran Hartini di dekatnya. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dalam satu detik itu, dunia Hartini seakan runtuh untuk kedua kalinya. Tatapan pemuda itu adalah tatapan yang sangat ia kenal. Bukan hanya bentuk mata, tetapi cara mata itu memandang. Ada ketenangan yang rapuh, ada kesedihan yang dipendam, ada keteguhan yang tumbuh dari hidup yang keras. Tatapan yang sama yang dulu sering ia lihat ketika Rizky memilih diam daripada membantah. Pemuda itu tampak gugup. Ia segera menundukkan kepala, seperti merasa bersalah telah berada terlalu dekat dengan makam ini. Sikapnya penuh kerendahan hati, jauh dari kesan percaya diri atau menantang. Hal itu justru semakin menusuk hati Hartini. "Maaf Bu, saya tidak tahu kalau makam ini sedang diziarahi." Suara itu terdengar pelan, sedikit serak. Hartini merasakan getaran aneh ketika mendengarnya. Suara itu bukan suara Rizky, nada dan timbrenya berbeda. Namun entah mengapa, ada irama yang terasa akrab, seperti gema dari masa lalu yang terdistorsi oleh waktu. "Tidak apa-apa," jawab Hartini akhirnya, meski suaranya nyaris tidak keluar. "Ini makam anak saya." Pemuda itu mengangguk pelan. Ia tampak ragu sejenak, lalu kembali menatap nisan itu. Sorot matanya berubah, menjadi lebih dalam, lebih berat. "Anak ibu," katanya lirih. "Maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin berziarah sebentar." Ia hanya mengangguk, mencoba menjaga wajahnya tetap tenang meski dadanya bergejolak. Pemuda itu kembali menunduk hormat. "Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu." Ia berbalik, melangkah pergi menyusuri jalan setapak pemakaman. Hartini memperhatikannya pergi, matanya tak lepas dari sosok itu. Setiap langkah pemuda itu terasa seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya, membuatnya ingin berteriak, memanggil, menghentikannya. Namun Hartini tidak bergerak. Ia hanya berdiri, membiarkan jarak kembali tercipta di antara mereka. Saat pemuda itu menghilang di balik deretan pohon Kamboja, Hartini merasakan kekosongan yang aneh. Seperti baru saja kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki. Ia kembali menatap makam Rizky. Bunga liar yang ditinggalkan pemuda itu tergeletak di samping melati yang ia taburkan. Dua jenis bunga yang sangat berbeda, namun kini berdampingan di atas satu nama yang sama. Hati Hartini bergetar melihat pemandangan itu. "Siapa dia, Rizky?" bisiknya dalam hati. "Kenapa wajahnya seperti kamu?" Kenangan lama mulai menyeruak tanpa ampun. Hartini teringat masa-masa ketika Rizky masih bayi. Wajah kecil yang merah, mata yang selalu terpejam, tangisan yang memenuhi rumah besar itu.
Ia teringat bagaimana ia sering menyerahkan pengasuhan pada pembantu karena kesibukannya. Terlalu sibuk, terlalu percaya, terlalu merasa segalanya akan baik-baik saja. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul dengan intensitas baru. Bukan hanya tentang kematian Rizky, tetapi tentang seluruh hidup yang ia jalani sebagai seorang ibu. Tentang jarak yang ia ciptakan tanpa sadar. Tentang waktu yang tidak pernah ia beri dengan cukup. Hartini mengusap wajahnya, kepalanya terasa berat. Ia merasa lelah. Namun bukan lelah fisik. Ada tekanan di dadanya yang terus membesar, seolah menuntut jawaban yang belum ia miliki. Di perjalanan pulang, bayangan wajah pemuda itu terus menghantui. Setiap kali Hartini memejamkan mata, wajah itu muncul. Bukan sebagai pengganti Rizky, tetapi sebagai cermin yang memantulkan kesalahan masa lalu. Ia hampir menabrak pembatas jalan karena pikirannya melayang terlalu jauh. Sesampainya di rumah, Hartini tidak langsung masuk. Ia duduk lama di dalam mobil, menatap kosong ke halaman rumah yang luas namun sunyi. Rumah ini dulu penuh suara, tawa, langkah kaki, musik yang diputar Rizky di kamar. Kini semuanya terasa asing. Malam itu, Hartini tidak bisa tidur. Ia terbaring di ranjang besar yang dingin, menatap langit-langit tanpa benar-benar melihatnya. Setiap detik terasa panjang, setiap detak jam seperti palu yang memukul kesadarannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa pertemuan di pemakaman hanyalah kebetulan. Dunia memang sering kejam dengan caranya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik, menolak untuk diam. Suara yang mengatakan bahwa wajah itu bukan sekadar kemiripan, bahwa pertemuan itu bukan tanpa makna. Di sisi lain kota, pemuda bernama Fajri berjalan pulang ke kontrakan sempitnya. Langkahnya pelan, pikirannya kacau. Ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan ibu dari orang yang selama ini hanya ia kenal lewat nisan. Tatapan perempuan itu terus terbayang di benaknya. Tatapan yang penuh luka, namun juga penuh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Fajri memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tidak tahu mengapa setiap kali ia berada di makam itu, dadanya terasa sesak sekaligus hangat. Ia tidak tahu mengapa ia selalu merasa terhubung dengan nama Rizky Pratama, meski tak pernah benar-benar mengenalnya. Malam itu, dua jiwa yang terpisah oleh takdir dan rahasia masa lalu sama-sama terjaga. Di antara jarak dan diam, ada benang tak terlihat yang mulai menegang. Perlahan menarik mereka menuju kebenaran yang belum siap mereka hadapi. Hari-hari setelah pertemuan di pemakaman, terasa berjalan dengan cara yang berbeda bagi Hartini. Waktu tetap bergerak, matahari tetap terbit dan tenggelam. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak lagi berada di tempat semula. Pikirannya terus kembali pada satu wajah, satu suara, satu pertemuan singkat yang mengguncang keseimbangan hidupnya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Hartini berdiri lama di depan cermin. Ia memperhatikan pantulan wajahnya sendiri, garis-garis halus yang kini semakin jelas. Mata yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Namun di balik itu semua, yang terus terbayang justru wajah pemuda asing itu. Wajah yang terlalu mirip dengan anaknya. Wajah yang membawa kembali rasa kehilangan yang belum sempat sembuh. Di ruang kerjanya yang luas, Hartini duduk di balik meja besar dari kayu mahoni. Berkas-berkas menumpuk rapi, layar komputer menyala dengan grafik dan laporan keuangan. Para staf datang silih berganti, menyampaikan laporan, meminta persetujuan, menunggu keputusan. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hartini merasa kesulitan berkonsentrasi. Beberapa kali ia tersadar bahwa ia tidak benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan. Pikirannya melayang, kembali ke pemakaman, ke bunga liar yang diletakkan di atas makam Rizky. Ke tatapan mata pemuda itu yang penuh kesedihan, namun juga kehangatan aneh. Ia menghela napas panjang, mencoba memaksa dirinya kembali fokus. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan itu menekan. Pada akhirnya, Hartini menyadari bahwa ia tidak akan menemukan ketenangan sebelum kembali ke tempat itu.
ke makam Rizky, ke titik di mana semuanya bermula. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, Hartini kembali ke pemakaman. Langkahnya lebih cepat dari biasanya, seolah ia takut jika terlambat, takut jika kesempatan yang tidak ia pahami akan kembali menghilang. Langit cerah, berbeda dengan hari pertemuan mereka sebelumnya. Cahaya matahari sore memantul lembut di atas batu-batu nisan. Saat mobilnya berhenti, Hartini turun dengan jantung berdebar. Matanya langsung menyapu area pemakaman, mencari sosok yang entah sejak kapan ia harapkan muncul. Beberapa orang terlihat berziarah, namun tidak ada wajah yang ia cari. Ada sedikit kekecewaan yang menyusup, meski ia tidak ingin mengakuinya. Ia berjalan menuju makam Rizky, berdiri di tempat yang sama seperti biasa. Namun kali ini, kesunyiannya terasa berbeda. Ada harapan samar yang bercampur dengan kegelisahan. Ia menaburkan bunga, duduk berlutut, lalu memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Belum lama ia berdoa, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini Hartini tidak langsung menoleh. Ia menunggu, membiarkan suara itu mendekat, membiarkan dadanya bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika langkah itu berhenti tak jauh darinya, barulah ia membuka mata. Pemuda itu berdiri di sana. Fajri tampak lebih bersih hari ini. Pakaiannya masih sederhana, namun rapi. Rambutnya disisir seadanya. Di tangannya, ia membawa kantong plastik kecil berisi bunga melati. Matanya sedikit membesar saat menyadari kehadiran Hartini. "Ibu," katanya pelan dengan nada sungkan. "Maaf, saya tidak tahu ibu akan datang lagi." Hartini berdiri perlahan. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun kali ini ia tidak ingin lari dari perasaan itu. Ia menatap wajah pemuda itu lekat-lekat, mencoba menemukan perbedaan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya permainan pikirannya sendiri. "Tidak apa-apa," jawabnya akhirnya. "Saya memang sering ke sini." Fajri mengangguk pelan. "Saya tahu, beberapa penjaga pemakaman sering cerita." Kalimat itu membuat Hartini terdiam sejenak. Ada sesuatu yang terasa janggal. Pemuda ini tidak hanya datang sekali atau dua kali. Ia adalah bagian dari rutinitas tempat ini, seperti dirinya sendiri. Kesadaran itu menimbulkan getaran baru di dalam dadanya. Fajri berlutut di sisi lain makam, meletakkan bunga yang ia bawa. Gerakannya penuh hormat, seolah ia berdiri di hadapan seseorang yang sangat berarti. Hartini memperhatikannya tanpa berkedip. Setiap gerakan, setiap tarikan napas, semakin menguatkan perasaan aneh yang terus tumbuh. Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Tidak ada yang berbicara. Namun keheningan itu tidak canggung, justru terasa berat, syarat dengan emosi yang belum menemukan kata. Akhirnya, Fajri memecah diam. "Ibu sering datang sendirian." Hartini mengangguk. "Iya, sudah biasa." Pemuda itu menunduk. "Saya juga biasanya sendirian." Nada suaranya terdengar tulus, tanpa maksud apapun. Namun, kata itu menusuk hati Hartini. Ia melihat pantulan dirinya sendiri pada pemuda di hadapannya. Dua orang yang sama-sama datang membawa kesunyian masing-masing. Setelah beberapa saat, Fajri berdiri. Ia menatap makam itu lama, lalu menghela napas pelan. Ada keraguan di wajahnya, seolah ia menimbang sesuatu yang berat di dalam hatinya. "Bu," katanya akhirnya, "saya boleh bicara jujur?" Hartini mengangguk, meski dadanya mulai terasa sempit. "Silahkan." Fajri menelan ludah. "Sejak lama saya ingin bilang ini, tapi saya selalu takut dianggap aneh." Hartini merasakan telapak tangannya dingin. Ia tidak menyelah, membiarkan pemuda itu melanjutkan. "Setiap kali saya ke sini, saya selalu merasa seperti pulang. Padahal saya tidak kenal beliau secara langsung, tapi rasanya seperti ada ikatan yang tidak bisa saya jelaskan." Kata-kata itu membuat napas Hartini tercekat. Ia ingin berbicara, namun tidak tahu harus berkata apa. Ada getaran halus di suaranya sendiri ketika akhirnya ia berkata, "Ikatan seperti apa?" Fajri menatap makam itu lagi, seperti kehilangan seseorang yang seharusnya ada dalam hidup saya, seperti kehilangan keluarga. Kalimat itu jatuh berat di udara. Hartini merasakan dadanya berdenyut, tangannya tanpa sadar mencengkram tasnya lebih erat. Beberapa detik berlalu. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun Kamboja. Lalu, tanpa disadari Hartini, Fajri mengucapkan satu kata yang membuat waktu seolah berhenti.
Saya selalu menyebut beliau kakak. Kata itu meluncur begitu saja. Pelan, namun jelas. Kakak. Dunia Hartini runtuh seketika. Kakinya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada batu nisan agar tidak jatuh. Kepalanya berputar, napasnya memburuk. Kata itu bergema di telinganya. Berulang-ulang, menghantam kesadarannya tanpa ampun. Kakak. Selama ini, hanya ada satu orang yang pantas dipanggil dengan sebutan itu di tempat ini. Rizky. Putra tunggalnya, anak yang ia besarkan, yang ia kehilangan, yang kini hanya tinggal nama di batu nisan. Kenapa? Hartini mencoba bicara, namun suaranya bergetar. Kenapa kamu memanggilnya kakak? Fajri terkejut melihat perubahan wajah Hartini. Ia tampak ragu, lalu menunduk. Maaf Bu, saya tidak bermaksud kurang ajar. Hartini menggeleng pelan. Bukan itu, saya hanya ingin tahu. Fajri terdiam cukup lama. Ia tampak berjuang dengan pikirannya sendiri. Akhirnya, ia menghela napas dan berbicara dengan suara pelan namun mantap. Sejak kecil, saya selalu merasa seperti anak kedua. Padahal saya anak tunggal. Ibu saya pernah bilang, sebelum meninggal, bahwa saya sebenarnya tidak sendirian di dunia ini. Katanya, saya punya kakak. Tapi, beliau tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Hartini merasakan sesuatu mencengkram dadanya dengan kuat. Lidahnya terasa keluh. Setiap kata Fajri seperti membuka lapisan demi lapisan luka lama yang belum pernah benar-benar ia sentuh. Ibu kamu? Hartini mencoba menenangkan suaranya. Namanya siapa? Dewi. Jawab Fajri pelan. Dewi Lestari. Nama itu menghantam ingatan Hartini seperti petir di siang bolong. Dunia seakan berhenti berputar. Nafasnya tertahan. Seluruh tubuhnya menegang. Dewi Lestari. Nama yang telah lama ia kubur dalam ingatannya. Nama pembantu yang ia usir 15 tahun lalu dengan amarah dan kecurigaan. Nama perempuan yang pergi dengan air mata dan kebencian. Hartini menatap Fajri dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin bertanya lebih banyak. Namun ada ketakutan besar yang menahannya. Ketakutan bahwa kebenaran yang akan terungkap jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Fajri melihat perubahan ekspresi Hartini. Ibu kenal ibu saya? Hartini tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mencoba menata nafas. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan kenangan yang tiba-tiba kembali hidup. Wajah Dewi yang menangis. Tuduhan yang dilontarkan. Keputusan yang ia ambil dengan dingin dan tanpa belas kasihan. Saya pernah mengenalnya. Jawab Hartini akhirnya, hampir berbisik. Fajri terdiam. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Namun di wajahnya, tampak kebingungan bercampur harap. Seolah ia merasakan bahwa percakapan ini bukan sekadar kebetulan. Sore itu, mereka berdiri berhadapan di antara makam dan rahasia. Tidak ada jawaban yang benar-benar terucap. Tidak ada pengakuan. Namun satu hal sudah pasti. Panggilan kakak itu telah mengguncang fondasi hidup Hartini. Ia pulang dari pemakaman dengan langkah gontai. Di dalam mobil, tangannya bergetar saat memegang setir. Kata kakak terus bergema di kepalanya, bersama nama Dewi Lestari. Bersama wajah pemuda yang terlalu mirip dengan anaknya. Malam itu, Hartini duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Lampu tidak ia nyalakan. Ia membiarkan bayangan menyelimuti ruangan, seolah ingin bersembunyi dari kenyataan yang mulai mengintip. Di dalam hatinya, satu kesadaran perlahan tumbuh. Hidupnya yang selama ini ia kira telah hancur oleh kehilangan, ternyata masih menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Dan pemuda bernama Fajri bukan lagi sekadar orang asing. Ia adalah pintu menuju masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Panggilan kakak itu bukan hanya mengguncang hati. Ia telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Sejak sore di pemakaman itu,
Hidup Hartini tidak pernah benar-benar kembali ke ritme semula. Ada sesuatu yang terlepas dari tempatnya, seperti batu kecil yang mengganjal setiap langkah. Ia tetap menjalani hari-harinya sebagai pemimpin perusahaan besar, menghadiri rapat, menandatangani dokumen, memberi instruksi dengan suara tegas. Namun di balik semua itu, pikirannya terus kembali pada satu sosok yang kini diam-diam mengambil ruang di hatinya. Fajri. Nama itu berputar di kepalanya hampir sepanjang waktu. Cara pemuda itu berdiri dengan penuh kerendahan hati. Cara ia menunduk ketika berbicara. Cara matanya menyimpan luka yang tidak pernah ia keluhkan. Dan yang paling menyakitkan bagi Hartini, cara ia memanggil Rizky dengan sebutan kakak, seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Malam-malam Hartini dipenuhi mimpi yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia bermimpi tentang seorang bayi yang menangis di sudut rumah besar. Bayi itu menangis lama, namun tidak ada yang menggendongnya. Ketika Hartini mendekat, bayi itu tiba-tiba menghilang, berganti wajah Fajri yang menatapnya dengan mata penuh tanya. Setiap kali terbangun, dadanya terasa sesak dan bantalnya basah oleh air mata. Pada hari ketiga setelah pertemuan itu, Hartini membuat keputusan yang bahkan tidak sempat ia pertimbangkan matang-matang. Ia meminta supirnya berhenti di dekat pemakaman, lalu berjalan sendiri menuju pos penjaga. Dengan suara setenang mungkin, ia bertanya tentang pemuda yang sering datang ke makam Rizky. Penjaga pemakaman yang sudah mengenalnya tidak merasa curiga. Ia hanya mengangguk dan menyebutkan beberapa hal sederhana. Bahwa pemuda itu bernama Fajri. Bahwa ia tinggal di daerah padat penduduk tak jauh dari situ. Bahwa ia sering datang sore hari membawa bunga seadanya. Tidak pernah ribut, tidak pernah mengganggu siapapun. Informasi itu sederhana, namun cukup untuk membuat jantung Hartini berdetak lebih cepat. Daerah padat penduduk, bunga seadanya. Kata-kata itu menimbulkan gambaran hidup yang sangat berbeda dari dunia yang selama ini ia tempati. Sore itu juga, Hartini meminta supir mengantarnya ke alamat yang ia dapatkan. Mobil mewah itu melaju perlahan memasuki gang-gang sempit. Rumah-rumah berdempetan, jalan berlubang. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Bau gorengan bercampur dengan asap kendaraan tua memenuhi udara. Hartini duduk kaku di kursi belakang. Pemandangan di luar jendela terasa asing, namun bukan tanpa kenangan. Ia teringat masa mudanya, sebelum kekayaan datang, ketika hidup masih keras dan sederhana. Namun berbeda dengan dulu, kini ia datang bukan sebagai bagian dari tempat ini, melainkan sebagai orang luar yang membawa banyak pertanyaan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Dindingnya kusam, catnya mengelupas. Pintu kayu tampak sudah lama tidak diganti. Sopir menoleh ragu, namun Hartini mengangguk mantap dan turun. Ia berdiri sejenak di depan rumah itu. Jantungnya berdebar keras. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak, tanpa alasan yang jelas. Ia mengangkat tangan, mengetuk pintu dengan pelan. Beberapa detik berlalu sebelum pintu dibuka. Fajri berdiri di ambang pintu, terkejut melihat Hartini di hadapannya. Matanya membesar, tubuhnya sedikit menegang. "Ibu?" katanya gugup. "Ada apa?" Hartini tersenyum tipis, senyum yang terasa canggung bahkan bagi dirinya sendiri. "Maaf kalau saya datang tiba-tiba. Saya hanya ingin bicara sebentar, kalau tidak merepotkan." Fajri tampak ragu. Namun ia segera membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk, Bu." Rumah itu sederhana. Satu ruang tamu kecil yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Dapur sempit di belakang. Tidak ada perabot mewah, hanya kursi kayu, meja kecil, dan beberapa peralatan rumah tangga yang tampak sudah lama digunakan. Namun rumah itu bersih, rapi. Ada usaha di balik kesederhanaannya. Hartini duduk perlahan. Matanya menyapu ruangan tanpa maksud menghakimi. Namun hatinya terasa semakin berat. Ia membayangkan bagaimana Fajri tumbuh di tempat seperti ini, jauh dari kenyamanan yang pernah dinikmati Rizky. Fajri menyuguhkan segelas air putih. "Maaf, Bu, saya tidak punya teh atau kopi." "Tidak apa-apa," jawab Hartini cepat. "Terima kasih." Mereka duduk berhadapan. Keheningan kembali hadir, namun kali ini berbeda. Tidak lagi dipenuhi misteri, melainkan jarak sosial yang terasa jelas. Hartini dalam balutan pakaian rapi. Fajri dengan kaos sederhana dan celana yang sudah sedikit pudar warnanya. Hartini memulai pembicaraan dengan suara lembut.
kamu tinggal sendiri?" Fajri mengangguk. "Iya, sejak ibu saya meninggal 3 tahun lalu." Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk dada Hartini. Ia mengangguk pelan. "Orang tua kamu?" "Ayah saya tidak pernah saya kenal," jawab Fajri jujur. "Ibu tidak pernah cerita." Hartini menelan ludah. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, namun ia menahan diri. Ia tahu, terlalu cepat mendorong bisa melukai. "Kamu kerja apa sekarang?" tanyanya akhirnya. "Saya kerja serabutan, Bu. Kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu bengkel. Apa saja yang penting halal." Nada suara Fajri datar, tanpa keluhan. Justru sikap itulah yang membuat Hartini semakin tersiksa. Tidak ada amarah, tidak ada tuntutan. Hanya penerimaan terhadap hidup yang keras. Hartini menunduk sejenak. Di kepalanya, kenangan masa lalu kembali berputar. 15 tahun lalu, Dewi Lestari berdiri di hadapannya dengan wajah pucat. Memohon, membela diri, menangis. Dan ia, dengan segala kesombongan dan kemarahan, memilih untuk mengusir tanpa mau mendengar penjelasan. Apakah ini akibat dari keputusan itu? Hartini mengangkat wajahnya. "Fajri," katanya pelan, "kamu tidak pernah merasa hidup kamu berbeda dari orang lain?" Fajri terdiam. Ia tampak berpikir cukup lama sebelum menjawab. "Sering, Bu. Tapi saya sudah terbiasa." "Berbeda bagaimana?" "Seperti ada bagian hidup saya yang hilang," jawab Fajri jujur. "Saya tidak tahu apa itu, tapi rasanya selalu ada ruang kosong." Kata-kata itu menghantam Hartini dengan kekuatan yang tak terduga. Ia merasakan matanya panas, namun ia menahan air mata. Ia tidak ingin pemuda ini melihatnya runtuh. Hartini berdiri perlahan. Ia melangkah mendekati jendela kecil di ruang itu, berpura-pura memperhatikan luar. Padahal, ia hanya butuh waktu untuk mengatur napas. "Kamu orang yang kuat," katanya akhirnya tanpa menoleh. Fajri tersenyum tipis. Mungkin karena tidak punya pilihan. Senyum itu menyakitkan. Hartini berbalik. Di matanya, Fajri bukan lagi sekadar pemuda miskin yang wajahnya mirip Rizky. Ia melihat bayangan kehidupan yang seharusnya tidak dijalani oleh darah dagingnya sendiri. Meski ia belum berani mengakui kebenaran itu, hatinya perlahan mengarah ke sana. Sebelum pamit, Hartini mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ia menyodorkannya ke Fajri. "Anggap saja bantuan," katanya cepat, seolah takut ditolak. Fajri terkejut. Ia menggeleng. "Tidak, Bu, saya tidak bisa." Hartini menatapnya dengan tegas namun lembut. "Ini bukan kasihan, anggap saja rezeki." Setelah ragu sejenak, Fajri menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Saat melangkah keluar dari rumah itu, Hartini merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi diri dari rasa bersalah mulai retak. Setiap langkahnya terasa berat. Di dalam mobil, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak kematian Rizky, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tangis seorang ibu. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kemungkinan bahwa selama ini ia telah hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Hartini membuka kembali lemari dokumen lama di rumahnya. Ia mengeluarkan berkas-berkas yang sudah lama tidak ia sentuh. Akta kelahiran, laporan rumah sakit, catatan lama. Tangannya bergetar saat membuka satu persatu. Di antara kertas-kertas itu, ada satu tanggal yang terus menarik perhatiannya. Tanggal kelahiran bayi yang dulu ia yakini meninggal. Tanggal yang sama dengan tanggal lahir Fajri. Hartini menutup matanya. Napasnya tersengal. Luka lama yang selama ini ia kira telah sembuh, kini terbuka kembali dengan rasa sakit yang jauh lebih dalam. Dan di malam yang sunyi itu, Hartini menyadari satu hal yang tak lagi bisa ia ingkari. Pemuda miskin bernama Fajri bukan sekedar kebetulan dalam hidupnya. Ia adalah luka yang kembali untuk menuntut kebenaran. Malam terasa lebih panjang dari biasanya bagi Hartini. Rumah besar yang dulu dipenuhi suara,
kini hanya menyisakan gema langkah kakinya sendiri. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Dan malam itu, kenangan yang paling lama ia kubur justru bangkit dengan kekuatan yang tidak bisa ia tahan. Hartini duduk di lantai ruang arsip pribadinya, dikelilingi oleh map-map tua berdebu. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu meja kecil yang memancarkan cahaya kekuningan. Bayangan kertas dan tangannya menari di dinding, seolah menggambarkan kekacauan di dalam kepalanya. Tanggal demi tanggal ia periksa dengan teliti. Catatan rumah sakit, surat dokter, laporan perawat. Semua dokumen itu pernah ia lihat bertahun-tahun lalu, saat hidupnya berada di titik paling rapuh. Saat ia baru saja melahirkan, dan kemudian diyakinkan bahwa bayi yang ia lahirkan tidak bisa diselamatkan. Tangannya berhenti pada satu lembar kertas, laporan kelahiran. Tertulis jelas waktu, tempat, dan kondisi bayi. Namun ada sesuatu yang kini terasa janggal. Beberapa kolom terlihat diisi dengan tinta yang berbeda. Tulisan tangan yang tidak konsisten. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan, karena pikirannya terlalu kacau oleh duka. Hartini menghela napas panjang. Dadanya terasa sempit. Ia menutup mata, dan kenangan 15 tahun lalu kembali dengan jelas, sejelas luka yang baru saja dibuka. Saat itu, Hartini masih jauh lebih muda. Ambisinya membara. Perusahaannya sedang berkembang pesat, dan ia menolak untuk terlihat lemah di hadapan siapapun. Kehamilan datang di tengah tekanan bisnis yang luar biasa. Ia jarang di rumah, sering menyerahkan urusan domestik pada pembantunya. Dewi Lestari adalah salah satu dari pembantu itu. Dewi datang sebagai perempuan muda dari desa. Wajahnya sederhana, matanya selalu menunduk, suaranya pelan. Ia bekerja dengan rajin, tidak banyak bicara, dan cepat belajar. Pada awalnya, Hartini tidak terlalu memperhatikannya. Bagi Hartini saat itu, pembantu hanyalah bagian dari sistem yang membuat hidupnya berjalan lancar. Namun setelah kelahiran bayi itu, suasana rumah berubah. Hartini ingat betul hari-hari setelah ia melahirkan. Tubuhnya masih lemah. Emosinya tidak stabil. Ia sering menangis tanpa alasan jelas. Dan di tengah kondisi itu, bisikan mulai terdengar. Bisikan dari orang-orang rumah. Tatapan yang terasa berbeda. Dan kecurigaan yang perlahan tumbuh tanpa dasar yang kuat. Hartini mulai memperhatikan Dewi dengan cara yang berbeda. Cara Dewi menggendong bayi. Cara ia berada terlalu dekat. Cara ia berbicara dengan suami Hartini. Meski sebenarnya hanya sebatas sopan dan profesional. Namun di mata Hartini yang sedang rapuh, semuanya tampak seperti ancaman. Suatu malam pertengkaran besar terjadi. Hartini menuduh. Dewi menangis. Suaminya mencoba menenangkan, namun emosinya sendiri sudah ikut terbakar. Kata-kata tajam terlontar. Tuduhan yang tidak pernah terbukti berubah menjadi vonis sepihak. Hartini memerintahkan Dewi pergi malam itu juga. Dewi berlutut di lantai ruang tamu, memohon dengan suara gemetar. Ia bersumpah tidak pernah berniat buruk. Ia menangis, meminta setidaknya diberi waktu. Namun Hartini saat itu adalah perempuan yang dikuasai amarah dan ketakutan. Ia tidak mau mendengar. "Pergi sekarang juga," katanya dingin. Dewi pergi malam itu dengan membawa tas kecil. Wajahnya basah oleh air mata. Tatapannya penuh luka dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang saat itu tidak Hartini pahami. Kebencian yang lahir dari penghinaan dan ketidakadilan. Beberapa hari setelah Dewi pergi, bayi Hartini dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Dokter mengatakan komplikasi. Tubuh kecil itu tidak kuat. Dunia Hartini runtuh. Ia tenggelam dalam duka yang begitu dalam, hingga tidak lagi mampu mempertanyakan apapun. Ia menerima semua penjelasan tanpa perlawanan. Ia percaya pada laporan. Ia percaya pada sistem.
Ia percaya bahwa semua itu adalah takdir. Kini, 15 tahun kemudian, semua kepercayaan itu mulai retak. Hartini membuka mata. Tangannya gemetar saat kembali menatap dokumen di hadapannya. Ia mulai mencocokkan tanggal, jam kelahiran, jam kematian. Semuanya terasa terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu bersih untuk sebuah kehilangan sebesar itu. Pikirannya melayang pada Fajri, pada tanggal lahirnya yang sama, pada usia yang seharusnya tidak mungkin kebetulan, pada wajah yang terlalu mirip, pada panggilan kakak yang muncul begitu saja. Hartini berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Setiap langkah terasa berat. Ada ketakutan besar yang tumbuh di dalam dirinya. Ketakutan bahwa selama ini ia bukan hanya korban takdir, tetapi juga pelaku dari sebuah dosa besar. Keesokan harinya, Hartini memanggil pengacara lamanya, seorang pria paruh baya yang telah bekerja untuk keluarganya sejak lama. Pertemuan dilakukan secara tertutup. Tidak ada staf lain yang diizinkan masuk. Hartini berbicara dengan suara rendah namun tegas. Ia meminta satu hal, menelusuri kembali semua dokumen kelahiran 15 tahun lalu, tanpa menarik perhatian, tanpa menimbulkan kecurigaan. Pengacara itu mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya menerima perintah dan berjanji akan bekerja secepat mungkin. Hari-hari berikutnya diisi dengan penantian yang menyiksa. Hartini tetap bertemu Fajri sesekali, membawakan makanan, membantu tanpa alasan yang jelas. Fajri menerima dengan rasa sungkan, namun juga dengan kehangatan yang jujur. Setiap kali melihat Fajri tertawa kecil atau berbicara tentang hal-hal sederhana, hati Hartini terasa semakin perih. Ia membayangkan Rizky tumbuh dalam dua kehidupan yang berbeda, satu dalam kemewahan, satu dalam kekurangan. Dan jika dugaannya benar, semua itu adalah akibat dari satu keputusan bodoh yang ia ambil dengan penuh amarah. Pada suatu sore, pengacara itu kembali dengan wajah serius. Ia menyerahkan sebuah map tebal. Tangannya sedikit gemetar. Ada banyak kejanggalan, Bu, katanya pelan. Beberapa catatan rumah sakit tidak sinkron. Nama perawat yang bertugas berubah. Dan satu hal lagi, Hartini menahan napas. Nama Dewi Lestari tercatat beberapa kali berada di area bersalin malam itu, tidak sebagai pembantu rumah tangga, tetapi sebagai asisten sementara yang direkomendasikan oleh pihak tertentu. Dunia Hartini terasa berputar. Ia duduk terdiam lama setelah pengacara itu pergi. Tangannya mencengkram ujung kursi. Air mata mengalir tanpa suara. Semua potongan mulai menyatu. Semua kenangan yang dulu terasa kabur kini berubah menjadi garis yang jelas dan menyakitkan. Dewi tidak pergi begitu saja malam itu. Dewi tidak hanya membawa luka, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia ambil. Hartini menutup wajahnya, dadanya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa kehilangan terbesarnya bukanlah kematian Rizky, melainkan kebutaan hatinya sendiri. Kebutaan yang membuatnya mengusir seseorang tanpa keadilan. Kebutaan yang mungkin telah merampas hidup anaknya sendiri. Malam itu, Hartini berdoa lama di ruang sunyi rumahnya. Ia tidak meminta apapun, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan. Ia hanya memohon kekuatan untuk menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Rahasia 15 tahun yang dikubur paksa, kini mulai menggeliat ke permukaan, dan Hartini tahu, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Sejak hari itu, nama Dewi Lestari tidak lagi sekadar bagian dari masa lalu bagi Hartini. Nama itu menjelma menjadi bayangan yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Di ruang rapat, di lorong kantor, bahkan di kamar tidurnya yang sunyi. Nama itu muncul tanpa diundang, membawa serta rasa bersalah yang semakin berat. Hartini mulai terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam mimpinya, ia melihat Dewi berdiri di depan rumah besar itu, menggendong seorang bayi yang menangis keras. Dewi tidak berkata apapun. Ia hanya menatap Hartini dengan mata penuh luka.
lalu berbalik pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Setiap kali terbangun, Hartini duduk lama di tepi ranjang, mencoba mengatur napas dan menenangkan jantungnya yang berdebar liar. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah ingatan yang selama ini ia tekan, kini menuntut untuk dihadapi. Hartini kembali menemui pengacara lamanya. Kali ini bukan hanya soal dokumen, tetapi tentang keberadaan Dewi Lestari setelah pengusiran itu. Ia ingin tahu, kemana perempuan itu pergi, apa yang terjadi padanya, dan yang paling menakutkan, apakah Dewi masih hidup. Pencarian itu tidak mudah. 15 tahun adalah waktu yang panjang. Banyak catatan hilang, banyak alamat tidak lagi relevan. Namun dengan sumber daya yang Hartini miliki, satu persatu jejak mulai ditemukan. Data kependudukan, catatan pindah domisili, informasi pekerjaan sementara. Semua dikumpulkan dengan hati-hati. Di sela penyelidikan itu, Hartini semakin sering mendekati Fajri. Ia tidak lagi mencari alasan. Ia datang membawa makanan, menanyakan kabar, membantu tanpa pamrih. Fajri menerima semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa terima kasih, ada rasa canggung, dan ada kebingungan yang tidak ia mengerti. "Bu Hartini baik sekali sama saya," kata Fajri suatu sore, ketika mereka duduk di teras kontrakan kecil itu. "Kadang saya bingung, kenapa?" Hartini tersenyum tipis. Senyum yang lebih banyak menyimpan luka daripada kebahagiaan. "Mungkin karena saya tidak punya anak lagi," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat Fajri terdiam. Ia menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," jawab Hartini cepat. "Ini bukan salahmu." Namun di dalam hatinya, kalimat itu bergema dengan makna yang jauh lebih dalam. Tidak punya anak lagi. Atau mungkin selama ini ia salah mengira. Beberapa hari kemudian, pengacara Hartini datang dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Ia membawa kabar yang membuat napas Hartini tercekat. "Dewi Lestari masih hidup, Bu." Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Hartini merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Tangannya mencengkram sandaran kursi agar tetap bisa duduk tegak. Ia tinggal di daerah pinggiran kota. Lanjut pengacara itu, menggunakan nama yang sedikit berbeda, tapi kami cukup yakin itu orang yang sama. Hartini memejamkan mata, seluruh tubuhnya terasa lemas. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memikirkan kemungkinan bahwa Dewi masih hidup. Dalam pikirannya, Dewi adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Kini, masa lalu itu berdiri tepat di depan pintu hidupnya, siap menuntut jawaban. "Saya ingin bertemu dengannya," kata Hartini akhirnya. Suaranya bergetar namun tegas. Pengacara itu tampak ragu. "Apakah Ibu yakin?" Hartini mengangguk. "Saya harus." Pertemuan itu dijadwalkan secara diam-diam. Hartini tidak ingin ada yang tahu. Ia tidak ingin sorotan publik. Ia hanya ingin kebenaran. Hari yang ditentukan tiba. Hartini duduk di dalam mobil. Tangannya dingin. Jalan menuju tempat tinggal Dewi terasa sangat panjang. Setiap meter yang dilalui membuat dadanya semakin sesak. Ia mencoba mengingat wajah Dewi 15 tahun lalu. Wajah muda yang penuh ketakutan dan amarah. Ia bertanya-tanya, wajah seperti apa yang akan ia temui sekarang. Mobil berhenti di depan rumah sederhana. Tidak jauh berbeda dengan tempat tinggal Fajri. Lingkungan itu sunyi, jauh dari kemewahan. Hartini turun perlahan. Kakinya terasa berat, seolah menolak melangkah lebih jauh. Pintu rumah itu terbuka setelah beberapa ketukan. Seorang perempuan paruh baya berdiri di sana. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh garis-garis kelelahan. Namun mata itu, Hartini mengenal mata itu. Mata yang dulu menatapnya dengan ketakutan, kini berubah menjadi mata yang dingin dan waspada. "Bu Hartini," kata perempuan itu pelan. "Lama tidak bertemu." Dewi Lestari. Nama itu kini memiliki wajah. Hartini merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin bicara, namun kata-kata seolah menghilang. "Silahkan masuk," kata Dewi setelah beberapa saat. Suaranya datar. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sempit. Tidak ada suguhan, tidak ada basa-basi.
Keheningan menekan mereka berdua, seperti dinding tak terlihat yang membatasi. "Saya tidak menyangka ibu akan datang," kata Dewi akhirnya. Hartini menunduk. "Saya juga tidak pernah menyangka akan mencari kamu lagi." Dewi tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Hidup memang penuh kejutan, Bu." Beberapa detik berlalu. Hartini mengumpulkan keberanian. "Dewi, saya datang bukan untuk menyalahkan. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Dewi menatapnya tajam. Matanya berkilat. "Malam itu, Bu. Malam ketika saya diusir seperti binatang. Malam ketika semua harga diri saya diinjak." Hartini terdiam. Kata-kata itu menghantamnya dengan keras. "Saya tidak bersalah," lanjut Dewi. "Tapi ibu tidak mau mendengar. Ibu memilih percaya pada prasangka." Hartini menelan ludah. "Saya tahu. Dan saya menyesalinya setiap hari." Dewi tertawa kecil. Pahit. Penyesalan tidak mengubah apapun. Percakapan itu berlangsung lama. Penuh ketegangan. Penuh luka lama yang kembali dibuka. Dewi menceritakan hidupnya setelah diusir. Tentang kemiskinan, tentang rasa malu, tentang amarah yang tumbuh pelan-pelan. Hartini mendengarkan dengan kepala tertunduk. Setiap kata Dewi terasa seperti cambukan. Namun ia tahu, ia pantas menerimanya. "Saya kehilangan segalanya malam itu," kata Dewi dengan suara bergetar. "Pekerjaan, tempat tinggal, harga diri." Hartini mengangkat wajahnya. "Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu?" Dewi menatapnya lama. Terlalu lama. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuat Hartini merinding. "Saya bertahan," jawab Dewi akhirnya. "Dengan cara saya sendiri." Tidak ada pengakuan, tidak ada penjelasan lebih jauh. Namun kalimat itu cukup untuk menimbulkan ketakutan yang belum pernah Hartini rasakan sebelumnya. Saat pertemuan itu berakhir, Hartini keluar dengan langkah gontai. Udara terasa berat. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dewi tidak menyangkal. Dewi tidak mengakui. Namun sikapnya jelas menunjukkan bahwa ada kebenaran yang ia simpan rapat. Dalam perjalanan pulang, Hartini menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Ia menyadari satu hal yang pahit. Dendam yang lahir dari ketidakadilan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang sangat gelap. Malam itu, Hartini duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu redup, hening. Ia menatap foto lama Rizky di dinding. Senyum anak itu terasa begitu jauh. Ia merasakan rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Jika dugaannya benar, jika Dewi melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, maka seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan. Dan Fajri, pemuda miskin itu, berada tepat di tengah pusaran dosa masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Nama Dewi Lestari tidak lagi hanya menghantui. Ia kini menjadi kunci menuju kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Sejak pertemuannya dengan Dewi Lestari, Hartini tidak lagi memiliki kemewahan untuk berpura-pura tenang. Setiap detik hidupnya terasa seperti berjalan di atas lantai rapuh yang siap runtuh kapan saja. Wajah Dewi dengan tatapan dingin itu terus terbayang, bukan sebagai sosok pembantu yang pernah ia usir, melainkan sebagai simbol dari kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Hartini tahu ia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kebenaran sudah terlalu dekat. Dan meski hatinya gemetar, ia tidak ingin hidup dalam kebohongan lebih lama lagi. Ia kembali memanggil pengacaranya, kali ini dengan permintaan yang jauh lebih spesifik. Hartini ingin semua dokumen keluarga diperiksa ulang. Akta kelahiran Rizky, catatan adopsi yang pernah dibuat secara tertutup, laporan keuangan lama, bahkan dokumen yang selama ini dianggap sah dan tak pernah dipertanyakan. Pemeriksaan itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hartini tidak ingin ada yang mencium penyelidikan ini, terutama orang-orang terdekat yang selama ini ia percaya. Ia belajar dari masa lalu, kepercayaan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan yang sunyi. Hartini tepat menjalani rutinitasnya, namun setiap senyum yang ia tampilkan terasa palsu. Setiap jabat tangan terasa dingin. Ia hidup dalam dua dunia,
dunia luar yang melihatnya sebagai perempuan kuat, dan dunia dalam yang penuh ketakutan dan penyesalan. Suatu sore, pengacara itu kembali dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Di tangannya, sebuah map coklat tebal. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri sejenak, seolah menyiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang sangat berat. "Bu Hartini," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus Ibu lihat." Hartini mengangguk tanpa suara. Dadanya berdebar kencang. Ia sudah menduga bahwa apapun yang ada di map itu tidak akan mudah diterima. Pengacara itu membuka map, mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang tampak resmi. Akta kelahiran Rizky, surat keterangan rumah sakit, catatan administrasi keluarga. Sekilas, semuanya tampak normal. Namun ketika diperhatikan lebih teliti, kejanggalan-kejanggalan itu mulai terlihat jelas. Tanda tangan yang berbeda, stempel yang sedikit bergeser, nomor registrasi yang tidak konsisten dengan arsip pemerintah. "Dokumen ini tidak sepenuhnya asli, Bu," kata pengacara itu dengan suara tertahan. "Ada bagian yang dipalsukan." Hartini memejamkan mata. Kata itu terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Dipalsukan. Selama ini, ia hidup di atas fondasi yang rapuh, dan baru sekarang ia menyadarinya. "Lebih jauh lagi," lanjut pengacara itu, "kami menemukan catatan bahwa ada satu bayi lain yang didaftarkan hampir bersamaan, dengan identitas yang kemudian menghilang dari sistem." Hartini membuka mata perlahan. Bayi lain. Pengacara itu mengangguk. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Bu, data bayi itu menunjukkan kecocokan waktu dan tempat dengan kelahiran ibu 15 tahun lalu. Ruangan terasa berputar. Hartini mencengkram sandaran kursi. Seluruh tubuhnya menegang. Ia teringat wajah Fajri, tanggal lahirnya, nama ibunya. Semua potongan kini tersusun rapi, membentuk gambaran yang begitu mengerikan. Jadi selama ini, Hartini berbisik, "Rizky?" Pengacara itu tidak melanjutkan. Ia tahu, kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Kebenaran sudah berdiri di hadapan mereka, telanjang dan kejam. Hartini berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan. Nafasnya berat. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban bertonton. Ia teringat Dewi Lestari, tatapan matanya, kalimatnya yang penuh makna ganda. Sekarang semuanya terasa jelas. Dewi tidak hanya pergi dengan amarah, ia pergi dengan rencana. Dalam beberapa hari berikutnya, penyelidikan diperluas. Hartini mengizinkan pengacaranya melibatkan pihak independen. Arsip rumah sakit diperiksa ulang, mantan perawat dilacak, dokter yang bertugas malam itu dihubungi. Tidak semua mau bicara, namun uang dan waktu membuka banyak pintu. Satu persatu kesaksian mulai menguatkan dugaan yang selama ini hanya ada di hati Hartini. Ada bayi yang dinyatakan meninggal, namun tidak pernah tercatat proses pemakamannya secara jelas. Ada laporan medis yang diubah setelah ditandatangani. Ada perawat yang mengaku diminta tutup mulut. Dan di balik semua itu, satu nama terus muncul, Dewi Lestari. Hartini merasa mual. Ia duduk terdiam lama setelah menerima laporan demi laporan. Tangannya gemetar. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak lagi menangis sebagai perempuan kaya atau pengusaha besar. Ia menangis sebagai seorang ibu yang perlahan menyadari bahwa hidupnya adalah rangkaian kebohongan yang ia percayai sendiri. Di sisi lain, Fajri menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bekerja, pulang ke kontrakan, dan sesekali menerima kunjungan Hartini. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum perempuan itu, ada badai besar yang siap menghantam hidup mereka berdua. Suatu sore, Hartini duduk bersama Fajri di ruang tamu kecil itu. Ia memperhatikan pemuda itu dengan saksama, setiap garis wajahnya, setiap nada suaranya. Kini, semua itu bukan lagi kemiripan yang aneh. Itu adalah cermin. Fajri bercerita tentang pekerjaannya hari itu, tentang lelahnya mengangkat barang, tentang upah yang pas-pasan. Hartini mendengarkan dengan hati yang hampir hancur.
Ia membayangkan bagaimana hidup ini seharusnya berjalan jika tidak ada pengkhianatan, jika tidak ada pencurian, jika tidak ada kebohongan. "Bu, kenapa ibu kelihatan sedih?" tanya Fajri pelan. Hartini tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, ibu hanya capek." Itu adalah kebohongan kecil di tengah kebohongan besar. Namun Hartini tahu, ia belum siap mengatakan apapun. Belum sekarang. Ia butuh satu bukti terakhir, bukti yang tidak bisa dibantah. Pengacara itu menyarankan satu hal, tes DNA. Kalimat itu terngiang lama di kepala Hartini. Tes DNA berarti kebenaran mutlak. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Tidak ada tempat untuk lari. Namun itu juga berarti menghancurkan hidup yang selama ini ia kenal. Menghancurkan identitas. Menghancurkan nama baik. Menghancurkan semua yang ia bangun. Hartini berdiri di depan jendela besar rumahnya malam itu. Kota terlihat berkilau, namun hatinya gelap. Ia teringat Dewi, teringat Fajri, teringat bayi yang dulu ia yakini telah meninggal. Dan untuk pertama kalinya, ia berani mengakui satu hal yang paling menyakitkan. Ia mungkin bukan hanya korban. Ia adalah bagian dari penyebab. Malam itu, Hartini mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia akan melakukan tes DNA. Ia akan menghadapi kebenaran, apapun risikonya. Karena hidup dalam kebohongan jauh lebih menyakitkan daripada menghadapi kehancuran. Dokumen-dokumen palsu kini terbentang jelas di hadapannya. Jejak pengkhianatan tidak lagi samar. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus bergaung di hatinya. Bukan sebagai kalimat, melainkan sebagai rasa yang menyesakan. Siapa sebenarnya anak yang ia lahirkan 15 tahun lalu? Bab ini berakhir dengan Hartini duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap map coklat itu tanpa berkedip. Tangannya mencengkram dokumen yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, seluruh dunia telah runtuh perlahan. Pagi itu terasa berbeda sejak Hartini membuka mata. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada terjaga mendadak dengan nafas tersengal seperti malam-malam sebelumnya. Justru ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ketenangan yang biasanya datang sebelum badai besar. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, menatap lantai marmer yang dingin, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang tak mungkin ia hindari lagi. Hari ini adalah hari yang selama ini ia tunda dengan ketakutan paling dalam. Hari ketika kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan di balik dokumen, dugaan, atau kebetulan yang dipaksakan. Hari ketika darah akan berbicara lebih jujur daripada siapapun. Hartini berdiri perlahan, berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Di cermin, ia melihat perempuan yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Mata itu tidak lagi hanya menyimpan duka, tetapi juga kesiapan untuk runtuh. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seperti sedang menenangkan seorang anak kecil di dalam dirinya. Di ruang makan, meja besar itu kosong. Tidak ada selera makan. Ia hanya meneguk air putih, lalu mengambil tas kecil berisi dokumen yang telah ia siapkan sejak malam. Di dalamnya ada surat persetujuan tes DNA, identitas, dan sebuah amplop coklat yang terasa jauh lebih berat dari isinya. Mobil melaju pelan menuju klinik yang telah disiapkan pengacaranya. Klinik itu tidak besar, tidak mencolok, sengaja dipilih agar jauh dari sorotan. Sepanjang perjalanan, Hartini menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke rumah besar itu 15 tahun lalu, ketangisan bayi yang hanya ia dengar sebentar sebelum semuanya berubah menjadi sunyi. Ia teringat bagaimana ia diyakinkan bahwa bayinya tidak selamat, bagaimana ia menerima kabar itu dalam keadaan lemah, setengah sadar, tanpa sempat menyentuh atau melihat dengan jelas. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang baru ia sadari hilang. Sesampainya di klinik, Hartini turun dengan langkah mantap yang dipaksakan.
Pengacara sudah menunggu di ruang tunggu kecil. Wajahnya serius namun penuh empati. Ia berdiri dan mengangguk hormat. "Semuanya sudah siap, Bu," katanya pelan. Hartini mengangguk. Ia tidak ingin banyak bicara. Kata-kata terasa tidak lagi memiliki kekuatan. Mereka berjalan menuju sebuah ruangan kecil. Di dalamnya sudah ada seorang tenaga medis perempuan yang tampak profesional dan tenang. Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka kembali. Fajri masuk dengan langkah ragu. Ia mengenakan kemeja sederhana yang tampak sedikit kebesaran. Wajahnya terlihat tegang, matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Hartini. "Bu," katanya pelan, "Ibu mau ketemu saya." Hartini berdiri. Dadanya terasa sesak saat melihat pemuda itu berdiri di hadapannya. Begitu dekat, begitu nyata. Ia ingin memeluknya, ingin mengatakan segalanya, namun semua itu ia telan kembali. "Terima kasih sudah datang," jawab Hartini. "Saya tahu ini mendadak." Fajri mengangguk. "Tidak apa-apa, Bu. Pengacara Ibu bilang ini penting." Hartini menatapnya lama. Wajah itu, garis-garis itu. Kini ia melihatnya bukan dengan kacamata kerinduan, tetapi dengan ketakutan akan kebenaran. Ia memberi isyarat agar Fajri duduk. Tenaga medis itu menjelaskan prosedur dengan singkat. Pengambilan sampel darah. Tidak sakit, tidak lama. Namun bagi Hartini, setiap kata terasa seperti palu yang menghantam jantungnya. Fajri tampak bingung, namun ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengikuti instruksi. Lengan bajunya digulung, jarum kecil menembus kulitnya. Darah merah mengalir masuk ke tabung transparan. Saat itu terjadi, Hartini harus menahan dirinya agar tidak runtuh. Ia menatap darah itu dengan pandangan kosong. Di dalam cairan merah itu, mungkin mengalir jawaban dari seluruh hidupnya. Kini giliran Hartini. Ia duduk di kursi yang sama. Lengan bajunya digulung, kulitnya terasa dingin. Ketika jarum menusuk, ia tidak merasakan sakit fisik apapun. Yang terasa hanyalah tekanan besar di dadanya, seolah seluruh dunia menekan dari dalam. 2 tabung darah diletakkan berdampingan di atas meja. Pemandangan itu begitu sederhana, namun maknanya menghancurkan. "Prosesnya akan memakan waktu beberapa hari," kata tenaga medis itu. Hartini mengangguk. Ia sudah tahu. Setelah keluar dari ruangan, Fajri akhirnya berbicara. "Bu, sebenarnya ini tes apa?" Hartini berhenti melangkah. Inilah momen yang paling ia takuti. Ia menatap Fajri, menimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. Namun pada akhirnya, ia memilih kejujuran setengah. Karena ia tahu kebenaran penuh akan lebih menghancurkan jika disampaikan tanpa bukti. "Tes keluarga," jawabnya pelan. Fajri terdiam. "Keluarga?" Hartini mengangguk. "Ada sesuatu yang perlu saya pastikan." Fajri tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu." Hari-hari penantian setelah itu terasa seperti siksaan yang lambat. Hartini tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap detik terasa berat. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela, seolah berharap waktu berhenti bergerak. Ia tetap bertemu Fajri, namun menjaga jarak emosional yang aneh. Setiap kali Fajri tersenyum, hatinya bergetar. Setiap kali Fajri berbicara, ia mendengar gema masa lalu. Ia mulai menyadari betapa dalam keterikatan itu tumbuh, bahkan sebelum kebenaran terungkap. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Pengacara menelpon pagi-pagi sekali. Suaranya terdengar berat. "Bu Hartini, hasilnya sudah keluar. Saya rasa sebaiknya kita bertemu langsung." Hartini menutup mata. Dadanya berdenyut keras. "Baik," jawabnya singkat. Pertemuan itu dilakukan di rumah Hartini. Ia tidak ingin berada di kantor, tidak ingin berada di tempat umum. Ia ingin menghadapi ini di ruang di mana hidupnya selama ini berlangsung. Pengacara datang dengan membawa satu map tipis, tidak tebal, tidak berat. Namun Hartini tahu, map itu berisi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, hening menyelimuti ruangan. Pengacara itu tidak langsung membuka map. Ia menatap Hartini dengan serius. "Bu," katanya pelan, "saya perlu memastikan Ibu siap." Hartini mengangguk. "Lakukan saja." Map itu dibuka. Sebuah lembar kertas dikeluarkan. Pengacara itu membacanya dengan suara tertahan namun jelas.
Hasil uji genetik menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi antara sampel Bu Hartini dan Fajri. Hartini menahan napas. Hubungan biologis terkonfirmasi sebagai ibu dan anak. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti bom tanpa suara. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan. Hanya kehancuran yang sunyi namun total. Hartini tidak langsung menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam, menatap ke satu titik yang tidak jelas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Semua dugaan itu benar. Bayi yang ia yakini meninggal 15 tahun lalu tidak pernah mati. Ia hidup, tumbuh, bertahan, dan kini duduk di hadapannya hampir setiap hari, tanpa mengetahui bahwa darahnya adalah darah Hartini sendiri. Air mata mulai mengalir perlahan. 1 tetes, lalu 2, hingga akhirnya tubuh Hartini bergetar hebat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Menangis dengan seluruh sisa kekuatan yang ia miliki. "Saya ibunya," bisiknya lirih. "Ya Allah, saya ibunya." Pengacara itu menunduk. Ia memberi Hartini waktu. Tidak ada kata yang bisa menghibur. Beberapa jam kemudian, Hartini duduk sendirian. Pengacara telah pergi. Rumah itu kembali sunyi. Namun kesunyian kali ini terasa berbeda. Bukan lagi kosong, tetapi penuh dengan kesadaran yang menghancurkan. Ia berjalan tertatih ke kamar Rizky. Kamar yang selama ini ia biarkan hampir tak tersentuh. Ia menyentuh meja belajar itu, tempat Rizky dulu menulis. Ia membayangkan Fajri di usia yang sama, belajar di tempat yang jauh lebih sempit, tanpa semua fasilitas ini. Rasa bersalah itu kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat dari penyesalan. Ini adalah dosa yang nyata. Malam itu, Hartini berlutut di lantai kamar. Ia menengadah, air mata mengalir tanpa henti. Ia tidak meminta pengampunan untuk dirinya sendiri. Ia hanya memohon satu hal, kesempatan untuk menebus. Tes darah itu telah menghancurkan semua kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi jalan kembali. Kebenaran telah berdiri tegak, dan Hartini tahu, bab berikutnya dari hidupnya akan menjadi yang paling menyakitkan sekaligus paling jujur. Setelah kebenaran itu terkonfirmasi, Hartini hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Hari-harinya berjalan tanpa arah yang jelas. Ia bangun pagi, duduk lama di tepi ranjang, lalu memandangi ruangan seolah baru pertama kali melihatnya. Rumah yang selama ini terasa kosong, kini terasa penuh oleh satu kesadaran yang tak bisa dihindari. Anak yang ia cari selama 15 tahun ternyata tumbuh tanpa dirinya. Dan orang yang ia tuduh dan usir dengan kejam adalah dalang di balik semuanya. Nama Dewi Lestari kembali berdengung di kepalanya, kali ini bukan hanya sebagai simbol kesalahan, tetapi sebagai pelaku nyata dari sebuah kejahatan yang terencana. Hartini tahu, ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran ini selamanya. Tidak pada dirinya sendiri dan tidak pada Fajri. Namun sebelum itu, ia harus memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Malam ketika hidupnya terbelah menjadi 2 jalur yang sangat berbeda. Ia kembali menemui Dewi Lestari. Pertemuan kedua ini tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan keteguhan yang lahir dari kebenaran. Hartini datang sendirian, tanpa pengacara, tanpa pengawal. Ia ingin berhadapan langsung, sebagai manusia kepada manusia, sebagai ibu kepada perempuan yang telah mengambil anaknya. Rumah Dewi masih sama, sederhana, sunyi. Dewi membuka pintu dengan ekspresi terkejut, namun kali ini ia tidak menutup kembali, seolah ia tahu hari ini adalah hari yang tidak bisa dihindari. "Saya sudah tahu," kata Hartini tanpa basa-basi, suaranya bergetar namun tegas. Tentang Fajri, tentang bayi saya. Dewi tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, membiarkan Hartini mengikutinya. Mereka duduk berhadapan seperti sebelumnya. Namun atmosfernya jauh lebih berat. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kepura-puraan. "Jadi akhirnya ibu tahu," kata Dewi pelan. Nada suaranya tidak lagi dingin, melainkan lelah. "Kenapa Dewi?" tanya Hartini lirih. "Kenapa kamu melakukan itu?" Dewi tertawa kecil, tawa yang pahit dan rapuh. "Kenapa?" Ibu masih bertanya kenapa.
Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti batu yang dijatuhkan ke dalam dada Hartini. Malam itu, kata Dewi, saya tidak berniat mencuri anak ibu. Saya hanya ingin pergi. Saya sudah kehilangan segalanya. Tapi ketika saya melihat bayi itu, sendirian, menangis, tanpa ibu di sisinya, saya merasa dunia ini tidak adil. Dewi mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ibu mengusir saya tanpa mendengar penjelasan. Ibu merampas harga diri saya. Ibu membuat saya menjadi orang hina di mata semua orang. Malam itu, saya ingin ibu merasakan kehilangan yang sama. Hartini menunduk. Air mata mengalir tanpa suara. Saya tahu itu salah. Lanjut Dewi. Tapi saat itu, rasa sakit lebih kuat dari rasa takut. Saya membawa bayi itu pergi. Saya tahu rumah sakit tidak akan curiga. Saya sudah mengatur semuanya. Setiap kalimat Dewi seperti pisau yang menguliti luka Hartini perlahan. Ia membayangkan bayinya di tangan orang lain. Dibawa pergi dari tempat yang seharusnya aman. Saya membesarkannya sebagai anak saya sendiri, kata Dewi. Saya beri nama Fajri. Saya bekerja apa saja untuk memberinya makan. Saya tidak pernah menceritakan siapa ibu sebenarnya. Saya hanya bilang dia punya kakak. Itu saja. Kenapa kamu tidak pernah mengembalikannya? Tanya Hartini dengan suara hampir tidak terdengar. Dewi terdiam lama. Karena saya takut, jawabnya jujur. Takut kehilangan dia. Takut ibu mengambil semuanya lagi. Dan seiring waktu, dendam itu berubah menjadi kebiasaan. Saya terbiasa hidup dengan kebohongan itu. Hartini merasakan dadanya sesak. Tidak ada pembenaran atas perbuatan Dewi. Namun di hadapannya kini bukan hanya seorang penjahat, melainkan manusia yang tenggelam dalam luka dan kebencian yang ia sendiri tanam. Dewi menatap Hartini dengan mata basah. Saya tahu saya jahat, Bu. Tapi saya juga ibu. Fajri adalah satu-satunya alasan saya bertahan hidup. Kalimat itu menghantam Hartini dengan kekuatan yang tak terduga. Ia melihat sisi lain dari Dewi, sisi yang tidak pernah ia beri ruang 15 tahun lalu. Namun ini tidak menghapus dosa, kata Hartini pelan. Anak itu menderita. Dia hidup tanpa tahu siapa dirinya. Dewi mengangguk. Saya siap menerima apapun konsekuensinya. Pertemuan itu berakhir tanpa teriakan, tanpa ancaman. Namun kebenaran yang terungkap jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Hartini pulang dengan langkah gontai. Di dalam mobil, ia memandangi tangannya sendiri. Tangan yang seharusnya menggendong Fajri sejak bayi. Tangan yang seharusnya melindunginya. Semua terlambat. Malam itu, Hartini duduk lama di depan foto Rizky. Ia menyadari satu hal yang sangat pahit. Rizky bukanlah anak kandungnya. Ia adalah anak yang identitasnya dipalsukan demi menutupi pencurian. Namun, cinta yang ia berikan pada Rizky adalah nyata. Dan kehilangan Rizky tetaplah kehilangan yang menyakitkan. Namun kini, ada satu anak yang hidup. Anak yang selama ini ia cari tanpa sadar. Anak yang menunggu kebenaran. Keesokan harinya, Hartini memanggil Fajri ke rumahnya. Untuk pertama kalinya, Fajri melangkah masuk ke rumah besar itu dengan perasaan canggung. Ia duduk di ruang tamu yang luas, matanya menyapu ruangan dengan rasa tidak percaya. "Bu, ada apa sebenarnya?" tanya Fajri akhirnya. "Sejak kemarin ibu kelihatan sangat berbeda." Hartini duduk di hadapannya. Tangannya gemetar. Setiap kata yang akan ia ucapkan terasa sangat berat. Namun ia tahu, ini tidak bisa ditunda lagi. "Fajri," katanya lirih, "ada sesuatu tentang hidupmu yang harus kamu ketahui." Fajri menegang. "Tentang ibu saya?" Hartini mengangguk. "Tentang ibu kamu, tentang saya, tentang siapa kamu sebenarnya." Air mata mulai mengalir di pipi Hartini saat ia menceritakan semuanya. Tentang bayi yang hilang, tentang Dewi, tentang tes DNA, tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh dunia. Fajri mendengarkan dalam diam. Wajahnya pucat, tangannya mengepal, nafasnya tidak teratur. Setiap kata terasa seperti menghancurkan fondasi hidupnya sedikit demi sedikit. "Jadi?" Suara Fajri bergetar. "Jadi, saya ini..." Hartini mengangguk. Air matanya jatuh deras. "Kamu anak saya, Fajri." Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Fajri berdiri berlahan. Wajahnya kosong. Ia melangkah mundur beberapa langkah, seolah jarak fisik bisa melindunginya dari kenyataan. "Ini tidak mungkin,"
katanya pelan. Selama ini saya hidup miskin. Saya menderita. Dan sekarang ibu bilang saya anak orang kaya. Hartini tidak membela diri. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan cukup. Fajri keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Hartini tidak mengejarnya. Ia tahu, luka ini terlalu besar untuk dikejar dengan kata-kata. Malam itu, Fajri berjalan tanpa tujuan. Kepalanya penuh dengan pertanyaan dan kemarahan. Seluruh hidupnya terasa seperti kebohongan. Ibu yang ia cintai ternyata penculik. Perempuan yang baru ia kenal ternyata ibu kandungnya. Ia duduk di pinggir jalan, menunduk, menangis untuk pertama kalinya sebagai lelaki dewasa. Tangis yang tidak bersuara, penuh kebingungan dan kehilangan. Di sisi lain kota, Hartini berlutut di ruang doanya. Ia tidak meminta Fajri langsung memaafkannya. Ia hanya memohon diberi kesempatan untuk menebus, untuk memperbaiki, meski tidak pernah bisa mengulang. Bayi yang dicuri itu kini telah tumbuh dewasa, dan dendam yang disembunyikan selama 15 tahun akhirnya terbuka, meninggalkan luka yang dalam, namun juga membuka pintu menuju kejujuran yang menyakitkan. Hari-hari setelah Fajri pergi dari rumah Hartini berlalu dengan sunyi yang menyesakan. Tidak ada suara langkah kaki tambahan, tidak ada percakapan singkat di ruang tamu, tidak ada tatapan canggung yang selama ini justru menjadi pengingat bahwa seorang anak masih hidup di dunia ini. Rumah besar itu kembali seperti sebelumnya, namun kali ini kesunyian terasa jauh lebih kejam. Hartini tidak menyalahkan Fajri. Ia tahu, siapapun yang berada di posisi itu akan memilih menjauh. Kebenaran yang datang terlalu tiba-tiba memang seringkali lebih menyakitkan daripada kebohongan yang tumbuh perlahan. Ia hanya bisa menerima bahwa inilah harga dari semua kesalahan yang ia lakukan. Setiap pagi, Hartini tetap bangun lebih awal. Ia menunaikan ibadah dengan lebih lama dari biasanya, duduk berlama-lama di sajadah, menunduk dalam diam. Doanya tidak lagi panjang dengan rangkaian kata indah, hanya bisikan lirih yang berulang, memohon kekuatan untuk menjalani hari tanpa anak yang baru saja ia temukan, lalu kehilangannya kembali. Di meja makan, ia mulai memasak sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun. Tangannya kaku, gerakannya lambat, namun ada ketenangan aneh di sana. Ia memasak makanan sederhana, menu-menu yang dulu disukai Rizky, dan tanpa sadar juga cocok dengan selera Fajri. Setiap piring yang tersaji berakhir tak tersentuh, namun Hartini tetap melakukannya, seolah sedang mempersiapkan hari ketika meja itu kembali terisi. Sementara itu, Fajri menjalani hari-harinya dalam kebingungan yang mendalam. Ia tidak kembali ke kontrakan kecilnya. Ia memilih tinggal sementara di rumah temannya, mencoba menjauh dari semua tempat yang kini terasa penuh makna. Pekerjaannya terbengkalai, pikirannya terlalu penuh untuk memikirkan upah harian. Di kepalanya, kata-kata Hartini terus berulang. "Kamu anak saya." Kalimat itu menghantam fondasi hidupnya, mengguncang identitas yang selama ini ia pegang erat. Selama 20 tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa dunia tidak adil, bahwa ia hanya anak dari perempuan sederhana yang berjuang sendiri. Kini, dunia itu runtuh, digantikan oleh kenyataan yang jauh lebih rumit. Fajri marah, bukan hanya pada Dewi, tetapi juga pada Hartini, pada sistem, pada takdir, pada dirinya sendiri yang selama ini tidak pernah mempertanyakan asal-usulnya. Ia merasa seperti pion dalam permainan yang tidak pernah ia setujui. Namun di sela kemarahan itu, ada kenangan kecil yang menyusup, kebaikan Hartini yang tulus, cara ia mendengarkan tanpa menghakimi, cara matanya berkaca-kaca setiap kali menatap Fajri. Kenangan itu tidak cukup untuk memaafkan, tetapi cukup untuk membuatnya ragu. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar. Hartini akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memanggil notaris dan pengacaranya, bukan untuk bisnis, bukan untuk perusahaan, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih pribadi. Ia ingin mengatur ulang seluruh warisannya. Di ruang kerja yang luas itu, Hartini duduk tegak, meski wajahnya terlihat lelah. Ia menyampaikan niatnya dengan jelas. Seluruh harta pribadi, saham utama, dan aset keluarga akan dialihkan kepada Fajri sebagai ahli waris sah. Tanpa syarat, tanpa penundaan. Pengacara itu terdiam lama sebelum berbicara.
Apakah ibu sudah mempertimbangkan dampaknya? Hartini mengangguk. Ini bukan soal dampak, ini soal tanggung jawab. Ia tahu keputusan ini akan menimbulkan kegemparan, akan ada pertanyaan, akan ada penolakan. Namun baginya, semua itu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah mengakui kesalahan secara nyata, bukan hanya lewat air mata dan penyesalan. Beberapa hari kemudian, Hartini mengirimkan sebuah surat kepada Fajri. Bukan pesan singkat, bukan panggilan mendadak. Sebuah surat tulisan tangan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Di dalam surat itu, Hartini tidak memohon maaf secara berlebihan. Ia tidak meminta pengertian. Ia hanya menulis dengan jujur tentang penyesalannya, tentang kesalahannya, dan tentang keinginannya untuk bertanggung jawab sebagai seorang ibu, meski terlambat. Ia juga menyertakan salinan dokumen warisan, tanpa penjelasan panjang, tanpa paksaan. Fajri menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya berulang kali. Setiap kalimat terasa berat. Ia tidak langsung marah. Ia juga tidak langsung terharu. Ia hanya duduk diam, membiarkan kata-kata itu meresap perlahan. Malam itu, Fajri keluar sendirian. Ia berjalan hingga tanpa sadar kembali ke tempat yang menjadi awal segalanya. Pemakaman. Langit cerah. Tidak ada hujan, tidak ada kabut. Hanya bulan yang menggantung tenang di atas nisan-nisan yang sunyi. Fajri berdiri di depan makam Rizky. Makam yang selama ini ia sebut dengan satu panggilan yang kini terasa begitu dalam maknanya. Ia berlutut perlahan. Tangannya menyentuh batu nisan dingin itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bingung berada di sana. Ia merasa sedih, namun juga merasa utuh. Keesokan harinya, Hartini kembali ke pemakaman seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan berbeda. Ia membawa bunga melati, menunduk, berdoa dalam diam. Ketika ia berdiri, ia melihat sosok yang sangat ia kenal berdiri beberapa meter dari sana. Fajri. Jantung Hartini berdegup kencang. Kakinya terasa lemas. Ia tidak langsung mendekat. Ia takut. Takut jika kehadirannya justru membuat Fajri pergi lagi. Namun Fajri melangkah lebih dulu. Langkahnya pelan. Wajahnya tenang, meski matanya masih menyimpan luka. "Bu," katanya pelan. Hartini menahan nafas. "Fajri." Mereka berdiri berhadapan di antara dua nisan. Di tempat yang selama ini menjadi saksi diam dari semua kehilangan. "Saya sudah baca surat ibu," kata Fajri. "Tentang semuanya." Hartini mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kata terasa tidak cukup. "Saya belum bisa memaafkan," lanjut Fajri jujur. "Luka ini terlalu besar." Hartini menunduk. Ia menerima itu. "Tapi saya juga tidak ingin terus hidup dengan kebencian," kata Fajri lagi. Ibu saya, Dewi, sudah memilih jalannya. Dan ibu juga punya dosa sendiri. Tapi sekarang, saya hidup. Dan saya harus memilih bagaimana menjalani hidup ini. Hartini mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya tidak datang untuk meminta apapun," kata Fajri. "Saya hanya ingin tahu satu hal. Kalau saya menerima semua ini bukan karena harta, apakah ibu benar-benar mau menerima saya sebagai anak, dengan segala luka dan kekurangan saya?" Hartini melangkah maju satu langkah. Tangannya gemetar. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sejak pertama kali melihat kamu, hati saya sudah menerima. Saya hanya terlambat menyadarinya." Fajri menutup mata sejenak. Lalu perlahan, ia mengangguk. Hartini tidak langsung memeluknya. Ia menunggu, memberi ruang, memberi pilihan. Hingga akhirnya, Fajri melangkah maju dan membiarkan dirinya dipeluk. Pelukan itu canggung, tidak sempurna. Tidak seperti pelukan ibu dan anak di cerita-cerita indah. Namun di dalamnya ada kejujuran, ada kesedihan, dan ada awal yang baru. Di antara makam dan masa lalu, Hartini mengakui anaknya. Bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan kehadiran yang nyata. Warisan telah ditetapkan. Nama telah dikembalikan. Namun yang paling penting,
Sebuah ikatan yang hilang akhirnya menemukan jalannya pulang. Dan di tempat sunyi itu, tanpa janji berlebihan, tanpa harapan palsu, seorang ibu mulai menebus dosanya dengan satu langkah kecil yang jujur.